Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zio. Di video kali ini Bunda Zio mau buat kue lapis legit khas Pontianak. Nah, kalau di Pontianak lapis legit ini wajib ada ya di saat lebaran. Rasanya emang enak banget, lembut, moist, dan sesuai namanya super legit ya. Kalau teman-teman penasaran pengen tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja, tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau udah, terima kasih banyak. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 500 gram margarin atau butter. Di sini saya mix margarin dan butter. Kalau mau pakai full butter juga boleh, sesuai selera. 400 gram gula halus, kalau mau pakai gula pasir yang di blender juga boleh. 1 bungkus atau setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini di mixer hingga adonannya berwarna putih pucat, lembut dan mengembang secara bertahap dari speed rendah hingga speed maksimal sekitar 10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Setelah sekitar 10 menit di mixer, ini adonannya sudah berwarna putih pucat, lembut dan mengembang. Lalu matikan mixernya. Sebelumnya saya sudah pecahkan 35 butir kuning telur. Ini dimasukkannya bertahap sedikit demi sedikit sambil dimixer dengan speed rendah sampai tercampur rata. Nah, ini saya masukkan lagi telurnya. Lakukan hal yang sama sampai telurnya habis ya. Nah, ini udah yang terakhir saya masukkan semua. Ini di mixer dengan speed maksimal sekitar 15 menit atau sampai tercampur rata dan adonannya mengembang. Setelah sekitar 15 menit di mixer, matikan mixernya. Selanjutnya masukkan 185 gram atau setengah kaleng creamer kental manis. Ini di mixer lagi dengan speed rendah sampai tercampur rata aja. Kemudian masukkan juga 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk. Sambil dimixer juga ya sampai tercampur rata. Nah, yang terakhir masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Ini saya masukkannya bertahap, 3 tahap. Yang pertama. Nah, ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Lanjut di mixer hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, matikan mixernya. Dan mixernya ini disisihkan. Kemudian lanjut aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas untuk memastikan adonannya sudah tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini adonannya siap untuk dipanggang. Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm yang telah dialasi dengan kertas roti. Untuk loyangnya nggak perlu diolesi apapun. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang untuk lapisan yang pertama. Jangan lupa sebelum dituang adonannya diaduk dulu. Kalau ditimbang ini adonannya per lapis sekitar 95 gram. Lalu ratakan menggunakan sendok. Ini saya gunakan sendok yang telah dibengkokkan agar lebih mudah ya meratakannya. Nah, kalau sudah rata, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit, lalu buka tutup oven. Masukkan loyang berisi adonan. Ini saya letakkan di rak tengah. Kemudian panggang dengan suhu 250 derajat Celcius menggunakan api atas aja selama kurang lebih 8-10 menit atau sampai permukaannya itu kecoklatan. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Pada saat dipanggang, agar matangnya merata, loyangnya boleh diputar ya. Jadi diubah posisinya. Seperti ini. Setelah sekitar 8 menit dipanggang, buka tutup oven. Nah, ini lapisan yang pertamanya udah mateng. Ini dikeluarkan.
Tekan-tekan permukaan kue dengan penekan lapis yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis aja agar nggak lengket ya. Kemudian tuang lagi adonan untuk lapisan yang kedua. Sama ya, takarannya 95 gram per lapis. Kemudian panggang lagi. Lakukan hal yang sama sampai lapisan yang terakhir ya. Nah, kalau lapisannya ada yang menggelembung seperti ini tinggal ditusuk aja ya menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate sebelum warnanya kecoklatan. Nanti dia kering akan kempes seperti ini. Nah, ini ditekan menggunakan penekan lapis. Nah, ini udah adonan untuk lapisan yang terakhir. Nah, untuk lapisan yang terakhir ini dipanggang dulu sampai mateng atau warnanya kecoklatan. Setelah mateng dan warnanya kecoklatan, ini loyangnya dipindahkan di rak bawah dan lanjut dipanggang kembali dengan suhu 200 derajat Celcius menggunakan api bawah saja selama kurang lebih 15 menit untuk memastikan permukaan kuenya ini udah mateng merata. Setelah 15 menit buka tutup oven. Nah, ini kue lapis legitnya udah mateng ya. Lalu angkat dan keluarkan dari oven. Dalam keadaan masih panas, langsung olesi permukaan kue lapis legit dengan margarin agar nanti ketika dingin permukaannya ini mengkilap. Setelah agak hangat, keluarkan kue dari loyang. Kemudian lepaskan kertas roti. Dan biarkan kuenya ini posisi terbalik seperti ini sekitar 30 menit supaya permukaan atas lapisnya ini tetap lurus ya. Selanjutnya, biarkan kue sampai benar-benar dingin baru dipotong. Setelah dingin, potong-potong kue. Ini saya rapikan dulu bagian pinggirnya. Dan potong-potong kue sesuai selera. Ini dia kue lapis legit khas Pontianaknya udah jadi. Saya ambil satu. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya cantik banget. Tiap lapisannya rapi, matangnya juga merata. Ini makannya bisa dilepas ya seperti ini. Jadi dilepaskan per lapisnya. Udah kelihatan ya kalau lapis legitnya ini lembut banget, moist, jadi nggak kering sama sekali. Ini enak banget ya. Jadi membuat kue lapis legit ini memang butuh sabar dan ketelatenan yang ekstra ya. Capek dan pakai telurnya juga banyak. Tapi kalau udah selesai, capeknya itu terbayarkan dengan rasanya yang enak, lembut dan moist. Ini cocok nih dijadikan sajian di saat lebaran. Apalagi kalau di Pontianak ya tempat saya, di saat lebaran kue ini wajib ada. Tiap rumah pasti ada kue ini. Memang rasanya enak banget, khas ya. Pokoknya teman-teman jangan lupa cobain juga ya di rumah. Gimana? Gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini hingga selesai. Terima kasih juga buat yang udah subscribe. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba.